Selamat datang jiwa-jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasa hidup seperti mengajakmu bertarung tanpa henti? Seperti ada sesuatu yang tak kasat mata, terus mengujimu, bukan hanya secara lahiriah, tapi juga batiniah. Kehilangan, penolakan, kesepian, kegagalan, semuanya datang silih berganti, seolah semesta sedang mengamatimu dari kejauhan dan bertanya, apakah kamu akan tetap bertahan? Atau menyerah saja? Banyak dari kita menjalani hidup dengan perasaan terluka, bertanya dalam diam, mengapa ini terjadi padaku? Tapi ada kalanya, pertanyaan itu berubah menjadi, apa yang ingin semesta ajarkan lewat ini? Dan disitulah segalanya mulai berubah. Buku kecil ini bukan tentang bagaimana menjadi orang yang lebih baik dari orang lain. Ini tentang tanda-tanda halus yang sering terlewat. Tanda bahwa kamu telah melewati ujian yang hanya segelintir jiwa mampu lewati. Karena saat kamu sudah tidak lagi marah atas jalan hidupmu, saat kamu tidak lagi menyalahkan keadaan, saat kamu bisa menatap luka dan berkata, terima kasih, aku tumbuh karenamu. Itu artinya, kamu bukan hanya bertahan, kamu terpilih. Terpilih bukan karena kamu paling kuat, tapi karena kamu bersedia melembut ketika dunia mengajakmu mengeras. Karena kamu memilih sadar ketika lebih mudah untuk menyerah. Dan sebelum kamu melanjutkan membaca, tarik napas dalam-dalam, tenangkan hatimu. Karena mungkin ini bukan sekadar bacaan. Ini adalah panggilan yang sudah lama kamu tunggu. Tanda pertama, kamu tidak lagi bereaksi, tapi merespons. Dulu, sedikit saja seseorang berkata kasar, kamu membalas dengan amarah. Dulu, jika rencana tidak berjalan sesuai harapan, kamu panik, kecewa, dan merasa dunia tidak berpihak. Dulu, jika orang tidak menghargai usahamu, kamu merasa tak berguna. Namun sekarang, kamu diam, bukan karena lelah, bukan karena menyerah, tapi karena kamu mulai menyadari bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi dengan emosi. Inilah tanda pertama bahwa kamu mulai lulus dari ujian semesta. Kamu tidak lagi bereaksi secara otomatis, tapi merespons dengan kesadaran. Reaksi adalah sesuatu yang spontan, lahir dari luka lama, ego, atau trauma yang belum selesai. Ia seperti bara api yang tersulut oleh percikan kecil. Tapi respons adalah hasil dari kedewasaan. Ia muncul setelah kamu memberi jarak, setelah kamu menarik napas panjang, setelah kamu mengizinkan dirimu berpikir, bukan hanya merasa. Dan kemampuan ini tidak datang tiba-tiba. Ia lahir dari luka yang kamu pelajari, kesabaran yang kamu latih, dan keheningan yang kamu peluk di saat-saat paling gelap. Sekarang, kamu tidak langsung tersinggung ketika dikritik. Sekarang, kamu bisa berkata, aku butuh waktu daripada melarikan diri. Sekarang, kamu tahu bahwa tidak semua orang harus memahami dirimu, dan itu tidak apa-apa. Respons adalah bukti bahwa kamu tidak lagi dikuasai oleh dunia luar. Kamu telah menemukan kendali di dalam dirimu sendiri. Ini bukan berarti kamu tidak punya emosi. Justru sebaliknya, kamu mengenal emosi itu dan memilih untuk tidak diperbudak olehnya. Kamu tidak mematikan perasaan, tapi kamu tidak membiarkannya menuntun arah hidupmu. Dan inilah yang membedakan jiwa yang masih dalam proses dengan jiwa yang mulai matang. Yang satu bereaksi karena takut kehilangan kendali. Yang satu merespons karena telah menemukan kedamaian batin. Semesta memperhatikan ini. Ketika kamu mulai merespons dengan kasih, bukan kebencian. Dengan tenang, bukan panik. Dengan bijak, bukan impulsif. Maka semesta tahu, kamu sudah melewati satu tahapan penting. Kamu tidak hanya belajar sabar, kamu telah menjadi sabar. Kamu tidak hanya berpura-pura kuat, kamu telah menjadi kuat. Dan kekuatan sejati tidak pernah berisik. Ia hadir lewat keheningan dan penguasaan diri. Tanda kedua, kamu merasa damai meski keadaan belum sempurna. Ada masa di mana kamu berpikir, kalau aku sudah punya ini, baru aku bisa bahagia. Pekerjaan stabil, pasangan yang ideal, tubuh yang sempurna, lingkungan yang memahami. Tapi waktu berjalan, dan ternyata tidak semua tercapai. Sebagian hilang, sebagian berubah, sebagian tak pernah datang.
Namun anehnya, kamu tetap merasa damai. Damai yang tidak kamu beli. Damai yang tidak datang dari luar. Damai yang muncul tanpa alasan jelas, tapi begitu nyata. Inilah tanda kedua bahwa kamu telah lulus salah satu ujian semesta. Kamu bisa merasa damai bahkan ketika hidup masih berantakan. Sebelumnya, kamu selalu ingin segala hal terkendali. Kamu ingin dunia tunduk pada rencanamu. Tapi kini kamu belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa diperbaiki. Dan itu tidak membuatmu lemah. Itu membuatmu manusia. Jiwa yang telah melalui banyak luka tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada kesempurnaan. Ia telah melihat bahwa bahkan di tengah hujan deras, langit tetap biru di balik awan. Bahkan dalam kekacauan, ada ketenangan yang bisa ditemukan jika kamu mencarinya di tempat yang benar, dalam dirimu sendiri. Damai sejati bukan berarti hidup tanpa masalah. Damai sejati adalah saat kamu bisa duduk tenang di tengah badai dan berkata dalam hati, "Aku percaya semua ini sedang membentukku." Kamu mulai melihat kesakitan bukan sebagai musuh, tapi sebagai guru. Kamu mulai melihat kegagalan bukan sebagai kutukan, tapi jalan pintas menuju kebijaksanaan. Kamu mulai melihat hidup bukan sebagai sesuatu yang harus kamu kuasai, tapi sesuatu yang kamu jalani dengan kepercayaan. Jiwa terpilih tidak hidup menunggu semua jadi sempurna. Ia tahu bahwa kesempurnaan itu ilusi, dan kedamaian adalah pilihan. Saat kamu bisa tersenyum tanpa alasan, bersyukur tanpa syarat, dan tenang tanpa validasi, itu tandanya jiwamu telah sampai di tempat yang hanya bisa dijangkau lewat perjalanan panjang. Kedewasaan spiritual, dan ketika semesta melihat kamu mampu berdiri teguh di tengah ketidaksempurnaan tanpa kehilangan rasa syukur, ia tahu kamu siap untuk dipilih. Kamu bukan hanya lulus ujian, kamu telah menjadi energi yang menenangkan dunia, mulai dari dalam dirimu sendiri. Tanda ketiga, kamu menginspirasi tanpa berniat menggurui. Dulu, kamu berusaha keras untuk didengar. Ingin orang tahu betapa keras kamu berjuang. Ingin dunia tahu bahwa kamu benar, bahwa kamu layak. Namun kini, kamu lebih banyak diam. Kamu tidak lagi terburu-buru membuktikan apapun. Kamu tidak lagi mendikte siapapun. Dan entah bagaimana, justru saat kamu berhenti berusaha menginspirasi, kamu malah menjadi sumber inspirasi. Inilah tanda ketiga bahwa kamu telah lulus salah satu ujian semesta. Kamu menginspirasi tanpa berniat menggurui. Kini orang-orang mulai memperhatikanmu bukan karena kamu bicara lantang, tapi karena kamu tenang. Mereka mendengarkan bukan karena kamu menyuruh, tapi karena kamu hidup dengan cara yang berbeda. Cara yang tidak heboh, tidak penuh drama, tapi menyentuh, otentik, jujur. Ketika kamu bersyukur dalam kesulitan, mereka jadi ikut belajar bersyukur. Ketika kamu tetap lembut dalam tekanan, mereka mulai bertanya, bagaimana bisa? Ketika kamu memilih untuk memaafkan, mereka belajar bahwa cinta lebih kuat daripada dendam. Jiwa terpilih tidak selalu punya banyak kata, tapi kehadirannya berbicara. Bukan karena sempurna, tapi karena tulus. Tanpa disadari, kamu menjadi tempat orang lain bernaung. Menjadi pelipur bagi yang patah. Menjadi cahaya kecil bagi yang sedang kehilangan arah. Dan itu terjadi bukan karena kamu memaksakan peran, tapi karena kamu menjalani hidup dengan kesadaran. Kesadaran yang lahir dari luka yang sudah kamu pelajari, dari jatuh yang sudah kamu terima, dari tangis yang sudah kamu ubah menjadi doa. Di titik ini, kamu tidak lagi merasa perlu mengubah dunia. Kamu tahu, cukup dengan menjaga jiwamu tetap damai. Itu sudah membawa perubahan. Karena semesta tidak butuh lebih banyak suara yang menghakimi. Ia butuh lebih banyak hati yang menyembuhkan. Dan kamu, tanpa kamu sadari, telah menjadi salah satunya. Istilah jiwa terpilih seringkali disalahpahami. Seolah-olah itu berarti kamu lebih suci, lebih istimewa, lebih tinggi derajatnya. Padahal bukan itu maknanya. Jiwa terpilih bukan tentang menjadi lebih baik, tapi lebih siap. Siap untuk merasakan lebih dalam. Siap untuk memikul beban yang tidak kelihatan. Siap untuk mencintai lebih dalam, meski berkali-kali disakiti. Siap untuk tetap bertahan, meski tidak dimengerti. Semesta tidak asal memilih.
Ia hanya menunjuk jiwa-jiwa yang telah bersedia diuji. Mereka yang telah hancur tapi tidak pahit. Mereka yang telah kecewa tapi tetap percaya. Mereka yang tidak sempurna, tapi bersedia terus belajar. Menjadi jiwa terpilih artinya kamu sudah melewati lorong-lorong gelap tanpa kehilangan cahaya dalam hatimu. Artinya kamu pernah runtuh, tapi tidak mengutuk hidup. Artinya kamu pernah sendirian dalam gelap, tapi tetap membawa terang bagi orang lain. Jiwa terpilih seringkali tampak biasa di mata dunia, tapi mereka punya sesuatu yang langka, keutuhan dari dalam. Mereka tidak lagi haus validasi, tidak sibuk pencitraan, tidak mengutamakan pengakuan. Karena mereka tahu, semesta tidak menilai dari apa yang tampak, tapi dari apa yang bertumbuh. Saat semesta mengangkatmu sebagai salah satu dari mereka, itu bukan kehormatan, itu panggilan. Panggilan untuk melayani, bukan mendominasi. Panggilan untuk menguatkan, bukan menggurui. Panggilan untuk menjadi cahaya, bukan pusat perhatian. Dan jalan seorang jiwa terpilih, sunyi, tapi bukan sunyi yang sepi, sunyi yang penuh makna. Karena di dalamnya kamu akan menemukan dirimu yang paling sejati. Bukan topeng, bukan peran, tapi inti jiwamu sendiri. Jiwa terpilih bukan gelar. Ia adalah perjalanan. Perjalanan menuju kedewasaan batin, bukan sekadar pencapaian lahir. Perjalanan pulang ke dalam diri sendiri, setelah tersesat dalam hiruk-pikuk dunia luar. Dan perjalanan ini tidak selalu penuh cahaya, tapi kamu tetap berjalan. Itulah keberanian yang sejati. Sekarang kamu tahu bahwa lulus dari ujian semesta bukan berarti hidupmu tanpa luka. Tapi kamu sudah tidak dikuasai oleh luka itu. Kamu telah melewatinya, memeluknya, dan membiarkannya menjadi bagian dari kebijaksanaanmu. Jika kamu merasa kamu belum sepenuhnya di titik itu, tidak apa-apa. Perjalanan ini bukan lomba. Setiap jiwa punya waktunya sendiri untuk bangkit, tumbuh, dan siap. Dan saat kamu siap, semesta akan tahu. Ia akan mengirimmu ujian baru. Bukan untuk menyakitimu, tapi untuk membawamu ke versi dirimu yang bahkan belum pernah kamu bayangkan. Jadi, teruslah melangkah. Peluk prosesmu. Percaya pada cahaya yang ada di dalam dirimu. Karena kamu tidak berjalan sendirian. Kami, para jiwa yang pernah terjatuh dan belajar bangkit, sedang berjalan bersamamu. Dalam doa, dalam diam, dalam cahaya yang tak terlihat tapi terasa. Kilauan untukmu, jiwa yang sedang terpilih. Teruslah bertumbuh. Kamu sedang menuju pulang.